Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Al-ayah, sadaqallahul azim. Kaum muslimin, muslimat yang berbahagia, kita bersyukur pada Allah atas limpahan karunia-Nya. Kita diberikan kekuatan untuk senantiasa belajar pengetahuan, untuk senantiasa ta'alum, mencari ilmu agama dimanapun tempatnya. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita semua untuk senantiasa belajar kapanpun dan dimanapun tempatnya. Dengan belajar kita akan semakin mendekatkan hati kita pada Sang Pencipta. Salawat dan salam semoga Allah haturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi Akhiruz Zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat yang mulia, satu ayat yang Allah turunkan di awal mula ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama yang berbunyi Iqra, bacalah. Ini mengisyaratkan makna membaca itu mengisyaratkan kepada kita semua bahwa kita disuruh untuk belajar. Oleh karena itu, dengan bahasa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah. Ketika itu Nabi Muhammad wa ma'ana biqari'in. Tapi kemudian terus malaikat Jibril mendesak Nabi Muhammad. Akhirnya kemudian Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka di dalam makna Iqra itu tersimpan makna kita harus kemudian belajar. Karena salah satu alat untuk kita belajar adalah dengan membaca. Membaca adalah belajar. Dengan belajar maka kita akan mengetahui, mendapatkan suatu pengetahuan. Oleh karena itu Allah melanjutkan dengan ayat berikutnya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Artinya di dalam kita membaca itu disandingkan dengan sebuah nilai-nilai tauhid, disandingkan sebuah nilai-nilai ketuhanan. Sehingga apa yang kita baca ini kemudian punya makna untuk bertauhid, punya makna di dalam agama. Tidak sekedar membaca, tetapi bagaimana kemudian membaca ini kemudian punya imbas di dalam perilaku kita. Sebagai manusia tentu beda dengan makhluk yang lain, karena manusia diberikan pengetahuan. Ini kalau mengacu pada kisah Nabi Adam, ketika Nabi Adam mau diangkat menjadi khalifah, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah berfirman kepada malaikat, wa idh qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ketika Allah berfirman pada malaikat, aku akan menjadikan khalifah, malaikat kemudian protes, atajalu fiha may yufsidu fiha. Tapi kemudian wa'allama Adam al-asma kullaha thumma aradahum. Allah berikan pengetahuan asma-asma kepada Nabi Adam. Dan asma-asma itu kemudian ditanyakan kepada malaikat. Jadi kekuatan Nabi Adam untuk menyebutkan asma-asma
setelah melalui sebuah proses proses pengetahuan dengan wa'allama Adama al-asma'a kullaha tsumma radahum, itu adalah makna kita belajar, kita mencari ilmu. Ilmu inilah sebagai dasar untuk beramal. Maka ada sebuah nazam di Zubat mengatakan bahwa sesungguhnya orang yang beribadah tanpa ilmu, maka mardudatun, ditolak. Orang sholat juga dengan ilmu, orang zakat juga dengan ilmu, orang haji dengan ilmu. Ini sangat penting. Kenapa? Orang sholat itu ada syarat dan rukunnya, dan itu harus belajar. Saya ilustrasikan ketika kita mau ke Jakarta, ini juga harus ngerti Jakarta itu di mana, jalannya seperti apa, kesananya naik apa. Itu adalah bekal pengetahuan yang harus kita miliki ketika kita mau ke Jakarta. Begitu juga di dalam kita melangkah di kehidupan ini, di dalam beribadah, di dalam melakukan amaliyah, di dalam melakukan sebuah transaksi jual beli, itu pun harus dengan ilmu. Apa itu kemudian akad menyewa, apa itu kemudian akad pinjam meminjam, dan akad-akad yang lain di dalam muamalah, ini harus dengan ilmu. Orang beribadah juga tentu dengan ilmu. Sampai orang berumah tangga, ini juga harus dengan pengetahuan. Semua ini bersumber kepada agama. Semua ini sumbernya dalam agama yang memberikan sebuah norma-norma pengetahuan bagaimana kemudian beribadah, bagaimana kemudian bermuamalah, bagaimana kemudian menjalin kehidupan bermasyarakat. Ini harus didasari dengan sebuah pengetahuan. Semoga Allah memberikan kekuatan kita semua untuk selalu belajar. Dan belajar itu sepanjang hayat. Belajar itu selama hidup. Jadi tidak ada kemudian kata putus belajar. Tidak ada. Maka ada bahasa hadis itu, carilah ilmu dari buayan sampai kemudian liang lahat. Hatta orang yang nazak pun kemudian diajari. Disuruh untuk menyebut nama Allah. Ini artinya bahwa proses belajar itu, proses mencari pengetahuan itu, sampai kapanpun kita kemudian untuk senantiasa belajar agama. Dengan belajar agama, maka akan memudahkan kita semua dalam beribadah. Dengan belajar agama, maka ibadah kita itu dengan ilmu. Sangat berbeda ibadah yang tanpa ilmu. Ada sebuah cerita ketika ada seorang yang sholat di masjid, di dalam, kemudian di pinggir itu ada orang yang lagi tiduran. Setan itu menggoda itu kemudian maju mundur. Ditanya, ada apa? Kok maju mundur? Itu loh ada orang alim. Takut kemudian saya goda orang yang bodoh lagi sholat, kemudian nanti yang dibenerin oleh sama orang yang alim. Setan takut pada orang yang alim. Nah, tentunya adalah orang yang alim, orang yang berilmu, yang mengamalkan ilmunya, orang yang alim dengan ulumul akhirah, dengan ilmu akhirat, yang kemudian dengan ilmunya mendekatkan dirinya kepada Sang Pencipta. Dengan ilmunya, dia kemudian semakin zuhud. Dengan ilmunya, dia kemudian tidak tergoda dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Semoga Allah menjaga kita semua dari godaan syaitan, dari bisikan-bisikan yang menghantarkan kita semua menjadi orang yang jauh dari pengetahuan. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita semua, kekuatan untuk senantiasa mencari ilmu dimanapun dan kepada siapapun dan kapanpun waktunya kita tetap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.